Bab 6291. Ketika Charlie melihat ayah mertuanya kembali dari luar dengan ekspresi puas di wajahnya. Ia tahu bahwa kembalinya ia ke asosiasi kaligrafi dan lukisan adalah suatu hal yang pasti. Jadi dia sengaja bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, kenapa kamu begitu bahagia? Apakah ada hal baik yang terjadi? Jacob tersenyum dan berkata, menantu yang baik, Tuan Orville sungguh luar biasa. Kamu baru saja selesai berbicara dengannya sore ini. Dan Conan datang memohon padaku agar kembali ke asosiasi pada malam hari. Kemudian, Jacob berkata, dia telah mengatur posisi direktur untuk saya. Meski lebih rendah beberapa tingkat dibandingkan wakil presiden eksekutif sebelumnya. Itu masih bisa diterima. Saya sudah berjanji kepadanya bahwa saya akan kembali melapor besok. Charlie mengangguk dengan lembut. Meskipun ayah mertuanya memiliki kemampuan rata-rata dan level terbatas. Dia tidak bisa membiarkan dia tinggal di rumah sepanjang waktu. Lebih baik mencarikannya sesuatu untuk dilakukan untuk menghilangkan kekhawatiran. Jadi dia tersenyum dan berkata, ini juga bagus. Setidaknya kamu tidak perlu bosan di rumah. Jacob mengangguk penuh semangat dan berkata, saya mengejutkan Conan hari ini. Saya mengatakan kepadanya dengan tepat apa yang saya katakan. Saya sudah tinggal di Thomson. Siapa yang benar-benar peduli dengan asosiasi kaligrafi dan lukisan? Teman ini sepertinya tiba-tiba memahaminya. Apakah kamu tidak melihat ekspresinya saat itu? Ya Tuhan, sungguh luar biasa. Saat ini, Claire membuka pintu dan masuk. Dia baru saja mendengar Yakub menari dan berkata hebat, jadi dia tersenyum dan bertanya. Ayah, hal menakjubkan apa yang kamu bicarakan. Kamu sangat senang. Yakub melihat putrinya yang kembali dan tidak ingin putrinya mengetahui urusannya. Jadi dia tersenyum dan berkata, tidak banyak. Saya sedang berbicara dengan Charlie tentang hubungan kita. Claire, apakah kamu sudah makan? Ya, kata Claire. Kami makan siang kerja di Emgren. Lalu dia bertanya, ayah, bagaimana waktu ayah dan ibu di Dubai? Jacob tidak lagi terlihat depresi, dan berkata sambil tersenyum. Itu bagus, itu bagus. Kecuali panasnya, tidak ada yang salah dengan itu. Ibumu asyik berbelanja sampai-sampai dia membuat kakiku kurus. Claire mengangguk dan bertanya padanya. Di mana ibu? Kemana dia pergi? Jacob berkata, dia telah kembali ke kamarnya untuk berkemas. Dia membeli terlalu banyak barang, jadi dia mungkin perlu waktu untuk membereskannya. Mengapa kamu tidak pergi menemuinya dan memberinya bantuan? Oke, kata Claire. Kalau begitu aku akan ke atas menemui ibu dulu. Kamu bisa ngobrol dengan Charlie dulu. Claire memasuki lift dan naik ke atas. Jacob segera berkata kepada Charlie, menantu yang baik. Jangan beritahu Claire tentang perselingkuhanku. Ini memalukan. Charlie mengangguk dan berkata, jangan khawatir, ayah. Saya tahu apa yang terjadi. Jacob merasa lega dan berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Setelah itu, dia dengan cepat mendekati Charlie dan berbisik. Juga, menantu yang baik, terima kasih banyak atas semua ini. Charlie tersenyum dan berkata, ayah, jangan terlalu sopan. Ini terutama karena usaha Orville. Kalau tidak, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yakub berkata dengan serius, menantu yang baik. Tuan Orville telah banyak membantu kami. Kita harus lebih menghormati dia di dalam hati kita. Bahkan jika kita tidak berada di depannya, kita harus memanggilnya Master Orville. Kita tidak bisa memanggilnya Orville begitu saja. Itu tidak pantas. Lihat saya selalu memanggilnya Master Orville dengan hormat. Charlie tersenyum tak berdaya dan berkata, ayah, kamu bisa memanggilnya apapun yang kamu mau. Tapi jangan ganggu aku. Tidak pantas bagiku memanggilnya Master Orville. Dan dia tidak akan menyukainya. Setelah itu, dia berdiri dan berkata tanpa menunggu Yakub berbicara. Ayah, tidak ada yang lain. Aku akan naik dulu. Keesokan harinya, Jacob pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan untuk melapor pagi-pagi sekali. Meskipun banyak orang membicarakan kembalinya dia di belakang punggungnya. Karena setiap wakil presiden menyambutnya secara pribadi.
Tidak ada seorang pun yang berani membicarakan urusan Yakub secara terbuka saat itu. Awalnya Jacob sedikit gugup, khawatir dia akan diejek. Tapi dia tidak menyangka semua orang akan bersikap sangat sopan padanya. Yang benar-benar menghilangkan keraguannya. Bab 6292. Beberapa hari kemudian, Pollard dan Making kembali ke Aurus Hill setelah berbulan madu. Konferensi perspendirian Changying Otomobil semakin dekat. Kali ini, meskipun keluargaan berinvestasi di banyak proyek di Tiongkok, hal terpenting bagi keluargaan adalah Changying Otomobil, yang hendak diumumkan ke publik. Untuk menyoroti pentingnya Changying Otomobil, keluargaan dan Charlie membuat keputusan bersama. Paman Charlie, Nicholas, secara pribadi akan maju sebagai ketua Changying Otomobil. Dan kakek Charlie, Zhongquan, juga akan menghadiri konferensi pers atas nama keluarga Wade. Pada saat yang sama, karena dia akan memegang saham atas nama Charlie, ia juga memegang posisi sebagai wakil ketua. Namun menurut hasil diskusi antara Charlie dan keluargaan, ketua sebenarnya adalah paman keduanya Marcus. CEO-nya adalah Pollard. Pada prinsipnya, Marcus tidak akan mengganggu produksi dan pengoperasian spesifik Changying Otomobil, dan akan mendelegasikan kekuasaan kepada Pollard semaksimal mungkin untuk membangun momentum bagi Changying Otomobil. Baik keluargaan maupun keluarga Wade mengumumkan bahwa mereka akan segera menjalin kerjasama bisnis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, mereka tidak membeberkan proyek apa yang akan dikerjasamakan kedua keluarga tersebut. Keluarga Wade sangat terkenal di Tiongkok, meskipun keluargaan telah berkembang di Amerika Serikat sebelumnya. Sebagai keluarga Tiongkok terkuat di dunia, mereka juga memiliki ketenaran dan pengaruh yang luar biasa di Tiongkok. Ketika mereka mendengar bahwa kedua keluarga akan bergabung untuk berinvestasi di Tiongkok, media di seluruh negeri sangat memperhatikan masalah ini. Dan orang-orang di seluruh negeri juga sangat ingin tahu tentang industri mana yang akan dipilih oleh kedua keluarga teratas untuk bekerja sama lagi setelah bertahun-tahun. Dan berapa banyak uang yang akan mereka investasikan. Menurut perhatian media dan internet terhadap masalah ini, setelah merek Changying Otomobil diumumkan secara resmi, diperkirakan setidaknya 300 juta orang Tiongkok akan mengetahui merek ini untuk pertama kalinya. Sehari sebelum konferensi pers, Zhongquan terbang dari East Cliff ke Aurus Hill, dan Charlie secara pribadi pergi ke bandara untuk menyambutnya. Sesuai dengan rencana perjalanan yang dijadwalkan, Charlie pertama-tama akan mengajaknya mengunjungi kediaman kakek dan neneknya di Aurus Hill. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah mertua. Meskipun mereka tidak banyak berhubungan selama bertahun-tahun. Sekarang setelah mereka menemukan Charlie, dengan Charlie sebagai penghubungnya, kedua belah pihak ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu. Berharap untuk mengambil kesempatan untuk mengesampingkan dendam masa lalu mereka. Zhongquan sangat menantikan pertemuan ini. Begitu dia melihat Charlie, dia diam-diam bertanya kepadanya. Charlie, kamu memintaku untuk memegang saham atas namamu untuk menandatangani kontrak dengan kakekmu. Apakah dia marah? Charlie tersenyum dan berkata, bagaimana bisa? Kakek ingin sekali bertemu denganmu. Zhongquan merasa lega dan berkata, untung dia tidak marah. Kalau tidak, dia akan selalu kesal ketika saatnya tiba. Dan itu akan memalukan bagi dia dan saya. Saat dia mengatakan itu, Zhongquan menghela nafas dan meratap. Sejak orang tuamu mendapat masalah, saya pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara normal dengan keluarga kakek Anda. Mereka selalu mengeluh karena kami mengusir orang tuamu keluar rumah, dan menempatkan mereka dalam bahaya dan menyalahkan kami karena kehilanganmu. Selama bertahun-tahun, kakekmu bahkan tidak mau repot-repot mengucapkan sepatah kata pun kepadaku. Dan pamanmu tidak mau berbicara denganku. Saya takut mereka akan tetap seperti ini sekarang. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, kakek, kamu tidak perlu menyebutkan hal-hal di masa lalu ketika kamu bertemu kakek. Kakek sangat ingin menggunakan kesempatan ini untuk berdamai dengan keluarga Wade kali ini. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu proaktif ingin bertemu denganmu. Kamu harus mengobrol dengan baik. Mungkin Anda bisa memulai kerjasama nyata pada proyek lain di masa depan. Selama bertahun-tahun,
Keluhan antara keluarga Wade dan keluarga An lebih disebabkan oleh kesalahpahaman yang semakin mendalam. Pada awalnya, ayah Charlie, Chang Ying, menjadi sasaran Warriors dan jadi dia sengaja menjadi musuh keluarga Rothschild karena tidak ingin melibatkan keluarganya. Justru karena dia adalah musuh keluarga Rothschild. Hal ini menempatkan keluarga Wade di bawah tekanan yang luar biasa sehingga Zhongquan terpaksa mengusir Chang Ying dari keluarga. Pada awalnya, Zhongquan tidak mengetahui bahwa putra kedua kesayangannya telah berada dalam bahaya nyawanya. Ia hanya merasa keluarga Wade tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjadi musuh Rothschild. Namun akan sangat mempengaruhi perkembangan internasional keluarga tersebut di masa depan. Untuk menunjukkan niat baik kepada keluarga Rothschild. Dan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia tidak berniat menjadi musuh. Dia mengusir Chang Ying keluar rumah. Faktanya, yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah mengusir Chang Ying hanyalah tindakan sementara. Di satu sisi, Chang Ying tidak dapat mengerahkan sumber daya keluarga Wade untuk menghadapi keluarga Rothschild. Dan di sisi lain, hal itu bisa memuaskan keluarga Rothschild. Dia juga mengetahui bahwa keluarga Wade dan keluarga Rothschild hanya berada dalam kompetisi komersial pada saat itu. Dan mereka tidak akan pernah memperluas hubungan kompetitif ini menjadi konfrontasi dan kerugian yang besar. Dengan kata lain, ini adalah persaingan antara dua perusahaan biasa. Untuk mengungkapkan ketulusan kepada pihak lain, Ketua Dewan memecat CEO-nya. Dalam hal ini, CEO paling banyak akan menganggur untuk jangka waktu tertentu. Dan perusahaan lain tidak akan pernah menemukan seseorang untuk membunuhnya. Bab 6293. Oleh karena itu, ketika Chang Ying memutuskan untuk meninggalkan Eastcliff bersama istri dan anak-anaknya dan pergi ke Aorus Hill, Zhongquan tidak menyangka Aorus Hill akan menjadi tempat pemakaman putranya. Dia bahkan merasa putranya terlihat terlalu marah saat itu. Dan alangkah baiknya dia pergi ke Aorus Hill untuk bersantai dan mengembangkan karakternya. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan yang ia pikirkan untuk bersantai akan menjadi awal dari perpisahan ayah dan anak tersebut. Baik keluarga Wade maupun keluarga An tidak mengetahui bahwa Margaret selamat dari rencana cermat Chang Ying. Jadi ketika kabar buruk itu sampai ke kedua keluarga, Zhongquan memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Menyesalinya, keluargaan membenci Zhongquan. Karena keluargaan merasa itu karena Zhongquan mengusir keluarga Chang Ying. Dan putri mereka meninggal di negeri asing dan cucu mereka menghilang. Baru setelah Charlie muncul, keduanya baru mengetahui kebenarannya. Faktanya, kematian Chang Ying bukan disebabkan oleh Zhongquan. Namun Chang Ying dan Margaret tidak ingin melibatkan kedua keluarga tersebut. Jadi mereka berinisiatif untuk bermusuhan dengan keluarga Rothschild dan diusir dari keluarga Wade oleh Zhongquan. Semua ini direncanakan oleh Chang Ying dan Margaret. Zhongquan hanyalah pion dalam desain mereka. Tapi dia telah membawanya selama 20 tahun. Keluargaan mengetahui hal ini, jadi bagaimana mereka bisa terus membencinya? Faktanya adalah setelah keluargaan mengetahui hal ini. Bukan saja mereka tidak membenci Zhongquan sama sekali. Namun mereka bahkan merasa bersalah karena telah mengincarnya secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi selama bertahun-tahun. Hari ini, Zhongquan datang ke Aorus Hill. Nicholas bertekad membawa seluruh keluarganya ke bandara untuk menjemputnya. Namun Charlie menepis idenya dengan alasan bahwa keluargaan tidak cocok untuk pemaparan kolektif. Namun, meski Nicholas tidak datang ke bandara, ia sudah lama meminta istri dan anak-anaknya mempersiapkan diri dengan matang di rumah. Keluarga menyiapkan makan malam keluarga yang mewah bersama. Tinggal menunggu Charlie menjemput Zhongquan. Karena ini adalah perjalanan sederhana, Zhongquan tidak membawa rombongan apapun. Charlie baru saja mengendarai sedan BMW yang tidak mencolok untuk menjemput lelaki tua itu dari bandara. Dan mereka berdua langsung menuju villa pemandian air panas Chem Elises di pinggiran kota. Ketika Charlie mengemudikan mobil ke pintu villa, sebelum mobil berhenti, seluruh anggota keluargaan keluar dari villa. Nicholas dan istrinya saling mendukung dan berjalan di depan. Diikuti oleh keempat anaknya, dan bahkan Dunchan pun keluar untuk menyambut mereka. Zhongquan di dalam mobil terkejut melihat keluargaan keluar untuk menyambutnya.
Dia sedikit gugup. Dia tanpa sadar melepaskan sabuk pengamannya saat mobil masih melambat. Dan kemudian dia pergi untuk membuka pintu. Saat pengingat sabuk pengaman berbunyi, Charlie juga menghentikan mobilnya sepenuhnya. Zhongquan membuka pintu hampir bersamaan dengan Charlie menghentikan mobilnya. Dan keluar dari mobil dengan tidak sabar. Nicholas mau tidak mau berjalan beberapa langkah lebih cepat. Ketika Zhongquan keluar dari mobil, dia mengulurkan tangannya padanya dan berkata dengan emosi. Saudara Wade, bagaimana kabarmu selama ini? Zhongquan berjabat tangan dengannya. Mengangguk sedikit dan berkata, Saudara An, bagaimana kabarmu? Setelah dua salam sederhana ini, tangan kedua lelaki tua yang tergenggam itu sudah terayun ke atas dan ke bawah berkali-kali. Nenek Charlie juga melangkah maju dan berkata dengan sopan. Saudara Wade, sudah lama tidak bertemu. Zhongquan mengangguk padanya dan tersenyum. Apakah kakak ipar baik-baik saja selama ini? Sangat baik. Wanita tua itu mengangguk dan dengan cepat berkata kepada anak-anak di belakangnya. Jangan berdiri di sana, sapa Paman Wade. Ketiga paman dan bibi Charlie pun berkata serempak. Halo, Paman Wade. Zhongquan mengangguk kepada mereka berempat, tersenyum, dan menghela nafas. Halo untukmu juga, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kalian semua telah banyak berubah. Marsekal berkata dengan hormat. Paman, saat kita bertemu sebelumnya, kita semua masih muda dan bersemangat. Tapi sekarang kita secara bertahap telah memasuki urutan parubaya. Dan orang-orang lanjut usia. Zhongquan menghela nafas, bunga akan mekar kembali. Tetapi manusia tidak akan pernah menjadi muda lagi. Selama tidak ada penyesalan di hatimu. Tidak masalah jika kamu menjadi tua. Marshall mengangguk, Paman, kamu benar. Melihat Charlie juga keluar dari mobil. Nicholas dengan cepat berkata kepada semua orang. Ayo masuk, makan, dan ngobrol. Makanan dan anggur sudah siap. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Zhongquan lagi dan berkata dengan serius. Saudara Wade, kita harus minum bersama malam ini. Bab 6294. Zhongquan setuju tanpa ragu-ragu dan berkata. Dokter telah menyuruhku untuk tidak minum. Tapi aku harus minum sedikit hari ini. Sekelompok orang mengepung ketiga lelaki tua itu dan memasuki villa. Meja makan besar di ruang makan sudah penuh dengan makanan. Nicholas menarik Zhongquan untuk duduk bersama. Dia berdiri dan menuangkan segelas anggur untuknya. Dan mengisi satu untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia bertanya kepada semua orang. Kalian semua harus menemani kami malam ini dan minum-minum. Ketika Charlie mendengar ini, dia berdiri dan menuangkan anggur untuk ketiga pamannya, bibinya, dan Dunchan. Nicholas sendiri yang mengambil gelas anggurnya dan berkata kepada Zhongquan dengan rasa bersalah. Saudara Wade, selama bertahun-tahun, keluarga An telah banyak mengabaikanmu. Kami melakukan banyak kesalahan. Saya di sini untuk dengan tulus meminta maaf kepada Anda atas nama keluarga An. Tolong jangan terlalu jahat pada kami. Zhongquan secara alami memahami apa yang dimaksud Nicholas. Selama bertahun-tahun, dia memang diincar oleh keluarga An. Suatu ketika dia bertemu Markus di sebuah pertemuan penting di luar negeri. Meskipun yang terakhir adalah seorang junior, dia masih tidak memberinya wajah apapun. Tapi Zhongquan selalu cukup objektif dalam berurusan dengan orang lain. Ia tahu bahwa keluarga An tidak puas dengannya karena Margaret meninggal setelah menikah dengan keluarga Wade. Jika itu adalah keluarga yang lebih masuk akal, mereka pasti akan mengeluh. Terlebih lagi, Margaret adalah putri tertua dari keluarga An dan mutiara paling mempesona dari keluarga An. Orang tuanya tidak hanya sangat mencintainya. Namun ketiga adik laki-lakinya dan satu adik perempuannya juga menganggapnya sebagai seorang idola. Kematian Margaret merupakan kehilangan dan penderitaan yang sangat besar bagi semua anggota keluarga. Jadi, dia juga mengambil gelas anggur dan berkata dengan tulus. Saya telah membenci banyak orang dalam hidup saya. Dan saya telah menyalahkan banyak orang. Tapi keluarga An jelas bukan salah satu dari mereka. Sejak apa yang terjadi pada Margaret dan Chang Ying terjadi di Aurus Hill. Itu adalah tanggung jawab keluarga Wade. Keluarga Wade lah yang gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi mereka.
Sudah menjadi sifat manusia jika kamu menyalahkanku. Lalu dia berkata, jika Chang Ying mengalami kecelakaan di Amerika Serikat, dan saya tidak tahu detailnya, saya pasti akan menyalahkan keluargaan. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Zhong Quan tiba-tiba menjadi sangat kesepian. Dan dia bergumam pelan, "Hei, selama ini, aku ada di mana-mana. Tapi saya belum datang ke Aorus Hill. Ini pertama kalinya sejak Chang Ying dan Margaret dimakamkan." Nicholas tampak sedih, menghela napas, mengangguk, dan berkata, "Sayang, saya tidak ingin datang ke Aorus Hill sebelumnya. Dan aku bahkan tidak bisa mendengar namanya. Tetapi belakangan saya tahu bahwa Charlie telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Dan aku tidak lagi terlalu menolak Aorus Hill di hatiku." Zhong Quan mengangguk dan berkata, "Terima kasih kepada Charlie. Kalau tidak, aku masih belum tahu siapa yang membunuh Chang Ying dan Margaret." Setelah itu, Zhong Quan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Nicholas, "Charlie sangat kuat sekarang. Mungkin kita bisa hidup untuk melihatnya melenyapkan Warriors dan sialan itu." "Ya," Nicholas berkata dengan sungguh-sungguh. "Saat aku mengenali Charlie, saya sudah membuat keputusan. Satu-satunya misi keluargaan sekarang adalah melakukan yang terbaik untuk membantunya membasmi sarang prajurit. Dan balas dendam pada Chang Ying dan Margaret. Untuk mencapai tujuan ini, keluargaan bisa menyerahkan semua yang mereka miliki sekarang." Zhong Quan mengangguk dan berkata, "Hal yang sama berlaku untuk keluarga Wade. Saya sudah menyerahkan posisi kepala keluarga Wade kepada Charlie. Sekarang, semua yang ada di keluarga Wade dipimpin oleh Charlie. Selama sarang prajurit bisa dibasmi, apa bedanya jika keluarga Wade bangkrut?" Nicholas setuju dan berkata, "Saudara Wade benar. Balas dendam juga merupakan hal yang paling ingin dilakukan keluargaan sekarang. Untuk mencapai tujuan ini, semua sumber daya keluargaan ada di tangan Charlie. Jika kita tidak bisa hadir, dan tambahkan keluarga Wade, kedua keluarga kami akan melakukan segalanya. Ditambah bakat Charlie yang luar biasa, akan mudah untuk memberantas sarang prajurit." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Charlie dan berkata dengan tulus, "Charlie, jika kakek tidak bisa hidup untuk melihat hari di mana kamu membasmi sarang prajurit, kemudian ketika semuanya sudah beres, kamu harus datang ke makamku dan memberitahuku secara langsung." Charlie, yang selama ini diam, berkata saat ini, "Kakek, jangan khawatir, kamu pasti akan melihat sarang prajurit menghilang dengan matamu sendiri. Tidak akan lama lagi saya akan mengambil inisiatif untuk menyerang Warriors dan aku akan mencabut gigi Warriors dan satu persatu. Dan kemudian bunuh Victoria itu dengan tanganku sendiri. Jika semuanya sudah beres, kita akan pergi ke Gunung Waderes bersama-sama. Dan beritahu ibu dan ayah kabar baik ini. Mereka akan sangat senang jika mengetahuinya di akhirat."